Selamat datang di acara devotion bagi Bapak Ibu yang baru hadir untuk pertama kalinya. Di devotion kita umumnya mengajarkan firman Tuhan secara berseri agar kita dapat mendalaminya lebih lagi daripada khotbah hanya satu kali mengenai satu topik. Dan saya berharap ini akan memberikan satu pemahaman yang lebih luas lagi kepada kita semua, khususnya mengenai topik yang akan kita bicarakan atau sudah bicarakan sejak sesi yang pertama, yaitu tentang apa yang terjadi di Taman Eden. Maksud dan tujuan daripada pengajaran ini bukanlah untuk membongkar misteri dari apa yang terjadi di sana, tapi lebih kepada untuk menerima atau memperoleh pelajaran-pelajaran penting dalam kehidupan kita hari ini. Karena menurut saya ada begitu banyak hal yang terjadi di Taman Eden yang kita perlu pelajari, teliti, yang dapat berguna, bermanfaat untuk kita saat sekarang ini. Karena Bapak Ibu, ada satu ayat di Alkitab yang berkata tidak ada yang baru di bawah matahari. Apa yang sudah pernah terjadi akan terjadi lagi. Benar tidak? Oleh karena itu 1 Korintus 10 atau 13, saya lupa itu 1 Korintus 10 mengatakan semua ini dicatat untuk kita sebagai peringatan agar kita memperoleh pengertian dan pengajaran daripadanya. Ya. Jadi itu tujuan saya mengajarkan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sudah mulai di sesi pertama tentang kejatuhan manusia. Dan sekarang saya akan membahas tentang pengetahuan atau pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Jadi the tree of knowledge of good and evil. Nah, kita di sini kalau baca apa yang terjadi di kitab Kejadian, sesungguhnya kita dapat melihat bahwa semua apa yang kita lihat sekarang ini, hal-hal yang buruk khususnya, hal-hal yang buruk seperti kematian, pencurian, pembunuhan, dan segala macam, itu akarnya dapat kita temukan di kitab Kejadian, khususnya apa yang terjadi di Taman Eden. Karena disitulah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka memutuskan, ini kata penting, memutuskan untuk makan buah dari pohon yang terlarang itu. Tuhan melarang mereka, tetapi mereka memutuskan untuk makan buah dari pohon yang terlarang itu. Nah, pelajaran yang kita dapatkan dari ini adalah salah satunya, setiap keputusan kita ada konsekuensi. Anda sadar atau tidak sadar, setiap keputusan yang Anda buat memiliki konsekuensi, dan seringkali konsekuensi itu sampai kepada kekekalan, eternal consequence. Nah, ini yang seringkali kita tidak pahami. Adam dan Hawa memutuskan untuk tidak mentaati perintah Tuhan dan makan buah yang terlarang itu, dan itu menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa dengan segala konsekuensinya. Itu membuka pintu di dalam kehidupan ini untuk segala yang buruk sebagai akibatnya masuk ke dalam kehidupan manusia. Hawa memang tergoda oleh iblis, tetapi kita tidak bisa menyalahkan iblis. Kenapa? Karena Adam dan Hawa dapat menolak. Kalau Anda digoda oleh iblis dan Anda jatuh ke dalam dosa, Anda nggak bisa salahkan iblis. Mereka tidak harus makan buah terlarang itu. Mereka bisa menolak. Jadi seartinya setiap kita memiliki tanggung jawab atas keputusan yang kita buat, dan kita tidak bisa menyalahkan orang lain atas konsekuensi dari keputusan kita. Ya, Adam melepaskan tanggung jawabnya atas perbuatan mereka
Dan mereka saling menyalahkan, bahkan mereka menyalahkan Tuhan. Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan kepadaku buah itu. Just because somebody gives it to you, you don't have to take it. Hanya gara-gara orang menawarkannya kepada Anda, itu nggak berarti Anda harus menerima. Anak muda, just because somebody gives you a cigarette, just because somebody asks you to do something, orang yang baik menawarkan Anda sesuatu, orang yang kelihatannya simpatik menawarkan Anda sesuatu, Anda nggak harus menerimanya. Anda harus tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Walaupun itu datangnya dari orang yang paling terdekat denganmu. Seperti Adam dan Hawa. Ya, jadi di sini kita harus mengerti bahwa ada konsekuensi dari setiap perbuatan kita, dan oleh karena itu kita harus belajar untuk hidup bertanggung jawab. Ini adalah penting. Kalau kita tidak mengakui dosa kita apabila kita melakukan kesalahan seperti Adam, dia bukannya take ownership atau dia memikul tanggung jawab itu dan menyadari kesalahannya dan mengakuinya. Kalau kita tidak melakukan itu, kita akan melakukan condemnation kepada orang lain. Kita akan menuduh orang lain karena prinsipnya people who are condemned will condemn others. Orang yang bersalah akan menyalahkan orang lain. Orang yang tertuduh, kalau dia tidak menyelesaikannya, dia akan menuduh orang lain. Kalau begitu bagaimana Pak jalan keluarnya? Baca Alkitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka Dia adalah setia dan adil, akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sehingga saya tidak lagi terkondem, tertuduh, terhukum, dan karena saya dimerdekakan, saya nggak akan menghukum, menuduh orang lain lagi. Nah, ini penting di dalam pergaulan kalau kita tidak memahaminya. Jadi Adam dan Hawa memutuskan untuk makan dan tidak taat kepada Tuhan. Makan buah yang terlarang itu. Sesungguhnya Bapak Ibu, dengan Adam dan Hawa makan buah yang terlarang itu menunjukkan bahwa mereka tidak percaya kepada Tuhan. Saya nanti akan jelaskan mengapa saya berpikir demikian. Saya akan berusaha menjelaskan semua apa yang sampaikan kepada Bapak Ibu lewat firman-firman yang mungkin muncul di Perjanjian Baru. Karena firman menjelaskan firman. Ini bukan pendapat saya. Ini apa yang firman katakan. Mengapa saya berpikir bahwa mereka tidak percaya kepada Tuhan? Dosa Adam dan Hawa bukanlah makan buah yang terlarang itu. Dosa Adam dan Hawa adalah dosa ketidakpercayaan, unbelief. Ini kedengarannya keras, tapi nanti saya akan jelaskan. Jadi makan buah terlarang itu merupakan manifestasi dari ketidakpercayaan. It is a manifestation of unbelief. Dengan memakan buah itu. Tidak mentaati perintah Tuhan itu sama dengan tidak percaya kepada Tuhan. It's the same thing. Kalau saya tidak mentaati apa yang Tuhan katakan, itu berarti saya tidak percaya kepada Dia. Adam dan Hawa menunjukkan bahwa mereka tidak percaya kepada Tuhan dengan makan buah yang Tuhan larang. Jadi akar dosa manusia adalah ketidakpercayaan. Coba kita baca ayatnya di Yohanes 16 ayat 7 dan 9. Ini bicara mengenai Roh Kudus yang adalah roh kebenaran.
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu atau Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan dia telah diutus, dia hadir, dia ada di sini. Lalu ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lalu terakhir, akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akar dari dosa adalah tidak percaya kepada Tuhan Allah. Tidak percaya adalah akarnya, tidak taat adalah buahnya. Ini kata dosa di sini singular, tunggal, bukan jamak, bukan dosa-dosa. Yang dia katakan di sini satu dosa. Satu dosa. Akar dosa manusia adalah tidak percaya kepada Tuhan. Nah, segala bentuk perbuatan dosa dalam hidup ini merupakan manifestasi dari ketidaktaatan manusia terhadap apa yang Tuhan katakan, dan itu sama saja tidak percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang saya akan jelaskan mengapa menurut saya Adam dan Hawa tidak percaya kepada Tuhan. Ini perkataan yang keras, tapi saya pakai ayat untuk menjelaskannya. Coba kita baca 1 Yohanes 2 ayat 3. Ini ada urutannya. Saya mohon Bapak Ibu sabar mendengarkannya, karena ini sangat penting untuk kehidupan kita sekarang ini. 1 Yohanes 2 ayat 3. Ini semua yang saya kasih ini datangnya dari Yohanes. Yohanes adalah murid Yesus yang sangat intim dengan Tuhan. Bahkan dia mengaku dirinya dari 12 murid-muridnya, hanya dia yang berkata, aku dikasihi Tuhan. Akulah murid yang dikasihi Tuhan. Kalau Anda mau belajar tentang kasih Tuhan, saya anjurkan baca kitab Yohanes. Semua kitab bagus, tapi ada spesifikasi khusus yang kita perlu pelajari. 1 Yohanes 2 ayat 3. Inilah tandanya, atau saya gunakan kata saya sendiri. Inilah buktinya. Inilah tandanya, ya inilah buktinya. Bahwa kita mengenal Allah jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Apa yang dimaksud dengan mengenal di sini? Di sini kata yang digunakan dalam bahasa Yunani ginosko, atau mengenal seperti seorang suami atau seorang istri mengenal pasangannya. Artinya ada pengenalan yang intim, atau dalam bahasa Inggrisnya experiential knowledge, pengalaman yang dialami atau keintiman yang dialami. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa bukti kita mengenal Allah secara intim adalah dengan kita menuruti perintah-perintahnya. Bukan saya melakukan perintahnya, saya menjadi intim, jangan terbalik. Bukti saya intim dengan Angeline, istri saya, adalah dengan saya ingin melakukan apa yang dia suka. Bukan saya melakukan agar dia suka dengan saya sudah intim. Dan dari keintiman itu ada buahnya. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita mengenal Tuhan adalah kalau kita menuruti perintah-perintahnya. Itu ayat pertama. Ayat kedua, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jangan terbalik. Jangan Anda terbalik membacanya, kalau saya melakukan perintah Tuhan, itu berarti saya mengasihi Tuhan. Bukan. Karena saya mengasihi Tuhan, saya melakukan apa yang Dia katakan. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Jadi dua ayat ini mengatakan, kalau kita mengenal Tuhan secara intim, kita pasti akan mengasihi Dia. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Kalau kita mengenal kasih yang adalah Allah secara intim, maka Dia akan mengasihi kita.
Dia dan kita akan mengasihi dia. Karena dia mengasihi kita, maka kita akan mengasihi dia. 1 Yohanes 4 ayat 19. Dan kalau kita mengasihi dia, itu akan terlihat di dalam perbuatan kita. Kasih adalah akarnya, ketaatan kepada perintahnya adalah buahnya. Nah, kalau orang tidak mengasihi Tuhan, itu disebabkan karena dia belum mengenal Tuhan dengan baik dan dengan benar, atau dia menolak untuk mengenal Tuhan. Kalau, saya ulang nih, kalau ada orang yang tidak mengasihi Tuhan, itu disebabkan karena dia belum mengenal Tuhan dengan baik dan benar, atau dia menolak untuk mengenal Tuhan. Adam dan Hawa tidak menuruti perintah Tuhan karena mereka belum mengenal Tuhan Allah dengan baik dan dengan benar. Karena seandainya mereka mengenal Tuhan Allah dengan baik dan benar, menurut ayat-ayat tadi, mereka akan menuruti perintah-perintahnya. Ya, jadi ayat-ayat tadi itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa kalau kita mengenal Tuhan dengan intim, kita akan mengasihi Dia dan kita akan menuruti perintah-perintahnya. Jadi Bapak Ibu, janganlah suruh-suruh orang Kristen untuk taat kepada Tuhan. Anda harus kembali kepada akarnya. Kenallah Tuhanmu dengan akrab, dengan intim. Dengan sendirinya akan ada buah ketaatan. Orang Kristen kalau dikasih tahu, udah lu kasihin Tuhan dong, sembah Dia. Ya ilah, bagaimana kita mau menyembah Dia kalau kita gak kenal Dia? Bagaimana kita mau ngasih Dia kalau kita gak kenal Dia? Jadi beritahukan kebenaran tentang Tuhan, buat dia mengenal Tuhan, doakan agar dia mengenal Tuhan sehingga nanti Tuhan menyatakan kasih-Nya dia sehingga dapat menerima dan mengasihi Tuhan kembali, baru dia nanti melahirkan buah-buah dari keintiman itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi jangan diputar balik dengan apa yang kita baca. Jangan terbalik-balik dalam membacanya. Dan Mazmur 37 ayat 4 berkata begini, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Anda kalau ingin melakukan perintah-perintah Tuhan, bergembiralah di dalam Tuhan. Rejoice. Jadi sukacitalah di dalam Tuhan. Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Agungkan Dia begitu seperti saya kalau di rumah. Apa yang saya lakukan pada saat saya teduh. Ya saya bergembira di dalam Tuhan. Saya ingat kebaikan Tuhan. Apa yang Dia telah lakukan. Saya ingat sifat-sifatnya. Lalu dengan saya bergembira di dalam Tuhan. Dia akan menanamkan keinginan yang baru di dalam hati saya. Bapak Ibu, saya gak kepingin sekolah Alkitab dari kecil, saya paling anti. Saya paling tidak mau ke sekolah Alkitab, saya paling anti. Kok sekarang saya jadi direktur sekolah Alkitab? Karena Tuhan menanamkan keinginan itu di dalam diri saya. Begitu Anda bergembira di dalam Tuhan, Tuhan akan menanamkan keinginannya dan dengan sukacita Anda akan melakukan perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya Tuhan itu membawa berkat. Obedience brings blessings. Saya nggak sebut banyak ayat. Coba buka Mazmur 119 ayat 1 dan 2. Setiap orang Kristen pengennya lompat ke berkat-berkatnya. Padahal mereka nggak melihat prosesnya sampai ke situ. Anda bisa nanganin berkat nggak 1 triliun rupiah kalau Anda belum siap karaktermu. Anda akan mati terkapar karena mabuk, karena sakit, makan penuh kolesterol, darah tinggi dan segala macam. You cannot handle it. Belum siap. Tetapi dengan Anda bergembira di dalam Tuhan,
Dia menanamkan di dalam hatimu keinginan-keinginan baru dari Dia yang Anda dengan sukacita akan melakukannya. Mazmur 119 berkata, diberkatilah, blessed, blessed, orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Obedience brings blessings. Ya, jadi waktu Adam berada di Taman Eden, mereka belum mengenal Allah secara intim. Ada banyak hal yang mereka belum tahu tentang sifat-sifat Allah, karakternya Allah, jalan-jalannya Allah, dan Tuhan akan mengajarkan mereka sama seperti Dia akan mengajarkan mereka pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sehingga membuat mereka lebih mengenal Tuhan Allah dengan lebih intim lagi. Nah, sekarang saya akan masuk ke topik mengapa Tuhan melarang Adam dan Hawa makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Lalu mengapa Dia menempatkannya di tengah-tengah Taman Eden? Kan itu pertanyaan yang sering kita tanyakan. Ya, kita akan bahas ini berdasarkan apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Pada waktu manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya manusia akan menjadi perwakilan Tuhan Allah di muka bumi ini. Dan karena itu dia adalah seorang moral agent. Apa itu moral agent? Moral agent adalah pribadi yang menghidupi moralitas. Yang tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Karena kan Allah tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Dan Dia menghidupi apa yang baik dan mengabaikan, menghindari apa yang jahat. Kita kan perwakilan Dia. Jadi kita harus tahu dong kalau kita mencerminkan Dia apa yang baik dan apa yang jahat. Jadi sama seperti seorang anak yang lahir ke dunia ini, apa yang diajarkan orang tuanya kepada anak itu moral. Nah, ini yang baik, ini yang jahat. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Sama dengan Adam dan Hawa, sama dengan Anda dan saya. Kita harus diajarkan apa yang baik dan apa yang jahat. Ini kedengarannya sederhana. Tunggu sampai akhir dari sesi ini. Kalau Anda nggak melakukan yang sederhana ini, Anda bisa tersesat di akhirnya. Jadi Tuhan Allah sebenarnya akan mengajarkan Adam dan Hawa pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kenapa? Ya, di muka bumi ini gak ada lagi yang tahu apa yang baik dan yang jahat. Gak ada manusia lagi. Hanya Adam dan Hawa. Tuhan akan mengajarkan kepada mereka. Mereka akan mengajarkan kepada semua keturunannya. Mana yang baik, mana yang jahat. Itu merupakan satu keharusan bagi setiap orang yang hidup di muka bumi ini. Untuk mengetahui apa yang baik, apa yang jahat. Setiap orang, coba kita buka Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus bertumbuh dalam hikmatnya. Bagaimana Dia bertumbuh dalam hikmatnya? Diajarkan oleh Bapaknya tentang apa yang baik dan apa yang jahat. Kalau Anda mau bertambah hikmatmu, Anda harus tahu pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang jahat. Ya, jadi Tuhan Yesus diajarkan. Coba kita buka sekarang Yesaya 7 ayat 14 dan 16.
Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ayat 15. Ia akan makan dadih. Dadih itu sumbernya dari susu dan madu, sampai ia tahu menolak yang jahat, memilih yang baik. Dadih yang adalah dari susu dan madu yang melambangkan keduanya firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan apa yang baik dan apa yang jahat. Gak ada sumber lainnya Bapak Ibu. Jangan pakai AI, artificial intelligence. Go to the Bible. Jadi kita perlu tahu membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Dan Adam dan Hawa akan diajarkan Tuhan pengetahuan itu. Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Buku yang terpenting dalam hidupmu bukan buku di sekolah. Itu penting untuk lulus sekolah. Buku terpenting dalam hidup ini adalah Alkitab. Itu biar Anda lulus dalam hidup ini. Harus bisa membedakan. Nah, apabila manusia Adam dan Hawa makan buah dari pohon terlarang itu, apa yang akan terjadi? Dia akan mandiri, mengandalkan pengetahuannya sendiri, mengandalkan moralnya sendiri. Karena nggak dapatnya dari Tuhan. Coba kita lihat ayat di Kejadian 3 ayat 6. Inilah yang iblis lakukan kepada Hawa, membuat dia memperhatikan buah yang terlarang itu dan diberikan pengertian kepada dia seperti ini. Ayat Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Saya sudah bahas di sesi sebelumnya. Semua pohon di Taman Eden, semua Bapak Ibu, nggak ada kecuali. Itu enak untuk dilihat, sedap dilihat, dan baik untuk dimakan. Semuanya kecuali yang satu ini. Pohon itu, nah ini kuncinya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian kepada Hawa. Di luar pengertian yang Tuhan mau berikan kepada dia. Coba buka Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Anda hanya dapat memperoleh pengertian yang baik dan benar dari Tuhan lewat firman-Nya. Jadi Allah melarang manusia makan buah dari pohon pengetahuan itu karena ia sendiri yang akan mengajarkannya kepada manusia. Nah kalau Tuhan mau mengajarnya kepada manusia, ngapain ditaruh di tempat di tengah Eden? Begitu kan pertanyaan kita. Kalau Tuhan mau mengajarkan, ya kenapa harus ditaruh pohon pengetahuan itu? Diumpetin aja. Tuhan gak pernah ngumpetin apa-apa Bapak Ibu. Dia adalah terang, Bapa segala terang, di dalamnya tidak ada bayangan maupun pertukaran. Tuhan itu sangat transparan. Jadi kalau gitu kenapa dia taruh pohon itu di sana? Ditaruh di tengah taman untuk memberikan pilihan kepada Adam dan Hawa. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Kalau manusia tidak punya kehendak bebas, berarti dia robot.
Gak bisa milih. Dia harus diberikan pilihan. Dan manusia diberikan pilihan. Pada hari ini aku panggil langit dan bumi sebagai saksi. Aku memperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Pilihlah. Anda tahu, pilihan Anda gak pernah ditarik oleh Tuhan. Waktu dia memberikannya, sampai kapanpun dia gak akan menariknya kembali. Anda punya pilihan bebas. Karena Anda dan saya bukan robot. Hal kedua, kenapa diberikan kebebasan free will kepada kita? Karena kasih yang sempurna lahir dari kehendak bebas. Jangan iming-iming orang untuk mengasihi Tuhan Yesus. Beritakan saja kabar Injil. Biar dia mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus dari kehendak bebasnya. Jadi Tuhan harus menempatkan pohon itu di tengah-tengah Taman Eden sebagai pilihan. Oke. Sekarang itu kan di Taman Eden. Saya mau narik semua itu ke zaman kita sekarang ini. Maknanya apa? Apa pentingnya untuk kita belajar dari Taman Eden? Sama seperti Adam dan Hawa, kita harus belajar memiliki pengetahuan tentang yang baik dan yang benar. Coba buka Ibrani 5 ayat 13. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ini mengenai bayi rohani, hanya dikasih susu. Susu itu sudah diolah, dia nggak mengolahnya sendiri. Sebab ia adalah kecil, anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita harus melatih Bapak Ibu. Diri kita membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Kenapa? Karena musuh yang sama yang Adam dan Hawa hadapi di Taman Eden adalah musuh yang sama yang kita hadapi di zaman sekarang ini. Tekniknya nggak berubah, pribadinya sama, kelakuannya sama, tekniknya sama, tapi korbannya berbeda. Korbannya bukan Adam dan Hawa, dia mencari korban baru. Anda dan saya. Baca Yesaya 5 ayat 20. Ini nubuatan dan ini sedang terjadi sekarang ini. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Iblis akan berusaha memutarbalikkan kebenaran di sekarang ini. Anda harus hati-hati. Saya akan kasih ilustrasi. Siapa yang pernah nonton film Robin Hood? Semua. Siapa yang tidak suka sama Robin Hood? Gak ada. Everybody loves Robin Hood. Pahlawan yang hebat. Apa yang hebat mengenai Robin Hood? Yang hebat mengenai Robin Hood adalah dia menolong banyak orang miskin. Cara dia menolong orang miskin adalah dengan merampok dari orang kaya. Dia merampok dari orang kaya dan dibagi-bagikan kepada orang miskin. Siapa yang gak suka kisah seperti itu? Sekarang saya tanya, mana yang baik, mana yang jahat? Anda bisa bedakan gak dari story, dari kisah ini? Ini Hollywood, film Hollywood. Anda bisa membedakan gak mana yang baik, mana yang jahat? Sampai begitu populernya film itu, semua orang menyukainya, sampai-sampai bilang, hebat Robin Hood. Padahal dia merampas, dia mencuri. Tetapi digambarkan begitu rupa sehingga ini menjadi satu kebajikan, a virtue.
Sehingga ada orang Kristen datang kepada saya, Pak, tolong doain proyek saya, Pak. Karena saya mau memberkati gereja. Maksud kamu, ya ada kompetisi. Lalu dia menyogok kiri, menyogok kanan, korupsi kiri, korupsi kanan. Yang penting gereja diberkati. Tunggu dulu. Anda tahu nggak bedanya antara yang baik dan yang jahat? Anda tahu? Oh, yang penting kan perpuluhan. Yang penting kan menyumbang ke gereja. Tunggu dulu. Anda harus tahu apa yang baik dan apa yang benar. Nanti kalau Anda nggak bisa membedakan ini, apa yang akan terjadi? Gereja akan memberkati pernikahan LGBT. Mereka saling mencintai, Pak. Kok kita nggak bisa memberkati perempuan dengan perempuan, laki dengan laki? Kan saling mengasihi, mereka setia, mereka ke gereja. Anda tahu nggak apa yang baik dan apa yang jahat? Anda kalau nggak baca firman, Anda akan terkecoh sama seperti Adam dan Hawa terkecoh. Tuhan Yesus saja harus belajar. Sejak kecil dia Allah yang sempurna, manusia yang sempurna, dia Allah. Fisiknya sempurna, rohnya sempurna. Tapi jiwa kita, itu yang harus kita tiap hari perbaharui dengan kebenaran. Sekarang kita dibombardir dengan artificial intelligence. Kalau Anda menganggap itu yang baik dan yang benar, Anda sedang menuju ke mara bahaya. Ini pesan mungkin gak populer di zaman sekarang ini. Karena semua orang mau quick fix. Yang penting cepat. Yang penting cepat, Pak. Udah AI aja, tunggu dulu. Tuhan ajarkan kepada kita apa yang baik, apa yang benar. Doakanlah, nak. Doa sama Tuhan. Karena pengertian datangnya dari Tuhan, bukan dari AI. Nah, kalau gereja sudah nggak bisa membedakan cinta antara LGBT dan cinta ilahi, kita sedang berada di akhir zaman. Dan yang tadi Yesaya 5 berkata, yang baik dianggap jahat, yang jahat dianggap baik. Semuanya terpolak balik. Sama seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Musuhnya sama, caranya sama. Jangan sampai korbannya Anda dan saya. Amin. Tapi ada berita sukacita. Maka itu Tuhan Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Karena kalau aku pergi, aku bisa mengutus Roh Kudus ke semua orang di muka bumi ini. Siapapun sampai pelosok-pelosoknya untuk mengetahui kebenaran mana yang baik, mana yang jahat. Dia akan menuntun kamu kepada kebenaran. Dan mengajarkan kamu segala sesuatu. Jadi, kembalilah kepada firman yang sangat sederhana. Mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Kalau Anda taat, hidupmu akan diberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saya sudah selesai. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu yang belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau menerima Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus dengan tanda-tanda berbahasa roh. Nanti ada para pendoa di depan sini yang bersedia untuk mendoakan Bapak Ibu. Kita butuh pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, saya akan berdoa secara umum. Bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, nanti saya akan undang maju ke depan di akhir sesi ini. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang ditabur di tempat ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau memberikan hikmat kepada kami lewat firman-Mu dan tuntunan Roh Kudus, agar kami mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Karena Engkau sangat ingin memberkati kami, Engkau sangat ingin hidup kami berkelimpahan, dan Engkau ingin memakai kami sebagai alat-Mu di muka bumi ini untuk mencerminkan kasih-Mu, membawa pesan Injil ke setiap pelosok di negeri ini. Bapak, aku ucapkan berkat-Mu kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Agar hikmat-Mu turun atas mereka. Kasih-Mu yang berlimpah-limpah lewat pengenalan akan Tuhan lewat firman-Nya. Sehingga mereka dengan sukacita
ingin melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan dan hidup mereka diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.